Halo, assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi dengan aku Cynthia, ibu rumah tangga yang sekaligus bekerja sebagai pengajar di salah satu sekolah. Teman-teman, aku mau share aktivitas lagi ya. Sebenarnya ini masih lanjutan dari video yang kemarin. Jadi di hari Minggu kemarin ya, habis beres-beres dan sebagainya, nyapu-nyapu dan sebagainya, tuh aku healing ya. Healing sampai lumayan lama. Ini aku menuju ke luar kota, Cile luar kota. Ya, ini di kabupaten sebelah gitu ya teman-teman, tepatnya di Madiun, tapi lebih deket sih dari perbatasan kota aku, jadi sekitar waktunya 45 menit dan ini naik motor aja. Namanya adalah Waduk Bening atau orang suka bilang Widas gitu ya teman-teman. Di sini tujuannya adalah mancing karena aku, suami dan anakku itu hobi mancing. Kaget kan ya, kok cewek mancing sih? Iya dong. Jadi ketularan sebenarnya ya. Tadinya tuh hanya nemenin suami, lama-lama diajarin, ternyata enak loh teman-teman. Nah ini sudah di lokasinya, tapi ombaknya nggak bersahabat ya teman-teman. Jadi biasanya tuh airnya tenang banget, tapi nggak tahu ini karena cuaca anginnya kenceng banget, alhasil nggak terlalu banyak bisa dapet ikan. Nah, ini singkat cerita udah langsung pulang aja, sudah beberapa jam di sana. Nah, tadi lokasinya di situ ya, yang aku tunjuk tadi. Ini tuh luas banget teman-teman, juga murah, nggak mahal ya. Kemarin itu di hari Minggu aku tiket masuknya itu bertiga sama anak dan naik motor itu cuma 25.000. Udah bisa menikmati pemandangan yang indah banget, sejuk gitu ya. Nah, ini sebelum keluar itu kan ngelewatin ya teman-teman. Jadi ada jembatan yang menuju ke Kali Bening atau di Widas itu, bawahnya tuh tol nih. Tol Nganjuk ke Madiun gitu. Videonya udah sampai rumah aja. Jadi ini habis aku healing sama anak dan suami itu, aku mau makeover ini yang dulu di video-video, mungkin yang belum lihat bisa lihat dulu ya teman-teman. Jadi di rumah aku tuh banyak yang bertema pink kecuali kamar itu temanya hijau dan dapur yang belakang juga hijau, itu yang waktu pakai uti. Jadi karena temanya pink-pink dan sekarang aku rasa pink terlalu genit gitu ya teman-teman, terlalu bersemangat untuk seusia aku. Kalau dulu masih muda oke lah suka yang pink-pink, sekarang aku pengennya yang lebih kalem, yang lebih tenang, jadi aku pengen ganti dengan suasana baru yang warna putih, tapi bertahap ya teman-teman, nggak bisa sekaligus, bertahap dulu. Jadi ini lemari udah lama banget, ini peninggalan dari mbah mbahku yang mau dipanggil Mbah gimana ya, orang Manado dipanggil Mbah nggak apa-apa lah ya, kan akurnya orang Jawa. Jadi peninggalan dari Mbak aku tuh dulu ini almari piring gitu teman-teman, ada kakinya, jadi pendek. Kalau di sini orang bilangnya buffet atau bipet gitu ya. Ini tapi ibu aku tuh ngide karena ini kakinya udah patah, udah rusak, gimana kalau ditaruh di tembok aja, dan ini nembus dari ruang meja makan, nembus ke ruang tengah gitu teman-teman, jadi di tembok gitu kan, makanya disangga pakai siku L gitu. Nah ini sudah aku proses karena memang udah buluk banget, lihat tuh warnanya, catnya udah ngelupas, kayunya sudah ada yang sedikit keropos, tapi masih kokoh banget sebenarnya, makanya aku mau makeover aja. Jadi mensyukuri apa yang ada, dirawat biar makin awet ya. Ini dari, bayangin aja, dari zamannya mbah aku muda sampai ke bapak, sampai ke aku, sampai aku sekarang juga udah punya anak gede gitu kan, awet banget alhamdulillah. Jadi pernah dengar juga dari YouTuber juga yang bilang kalau barang dirawat itu bisa seumur hidup loh teman-teman. Jadi aku lebih memilih merawat saja daripada harus mengganti. Hitung-hitung lebih ekonomis juga ya teman-teman, cuman modal stiker, wallpaper stiker maksudnya.
udah bisa cantik lagi. Dari sedikit aja yang udah aku pasang ini udah bisa kebayang nanti akan secantik apa gitu ya teman-teman. Tapi nanti prosesnya itu aku nggak akan record semuanya karena bakalan panjang banget karena ini aku ngerjain sendiri. Dan si almari ini yang atas lumayan tinggi ya teman-teman, jadi aku agak kesulitan, apalagi yang sebelah kanan banget itu aku keganjel sama ada meja di bawahnya tuh, ada meja makan yang lumayan gede, jadi tanganku ada yang nggak nyampe pas itu. Akhirnya mau nggak mau harus pakai jurus keras sakti dan nggak mungkin aku record ya teman-teman. Jadi nanti di skip aja yang itu, nanti aku kasih tunjuk yang udah jadinya aja gitu. Nah, ini untuk pintu juga aku ukur. Jadi ini tuh banyak sambung-sambungannya ya teman-teman, karena sayang gitu kalau mau harus buang stiker banyak, kalau harus potong sekaligus. Ini tuh agak drama di sini karena aku lupa ada pegangannya itu. Udah terlanjur dipasang gitu kan. Terus keganjel sama itu yang ada pegangan pintunya itu nggak diukur dulu, maksudnya nggak dilubangin dulu. Akhirnya dipasang lagi, dilepas lagi, dipasin lagi, begitulah nanti teman-teman lihat ya. Jadi kerempongannya tuh kayak gitu karena kurang pemikiran. Jadi memang aku kalau ngonten itu nggak yang dikonsep banget ya teman-teman, harus begini harus begini harus begini tuh enggak, karena biasanya spontan, tiba-tiba oh aku mau ngerjain ini, ya udah di record gitu jadi konten gitu aja. Jadi nggak ada perencanaan yang khusus. Dulu pernah merencanakan khusus gitu ya, tapi ternyata akunya nggak disiplin teman-teman ya. Bukannya gimana, kalau mager tuh ya nggak selalu mager, jarang-jarang mager, tapi yang jadi kendalanya itu adalah ketika nanti aku kerja di sekolah, terus ada tugas-tugas yang melelahkan atau menghadapi suasana yang melelahkan, itu udah bikin mood berubah gitu ya teman-teman. Akhirnya nyampe rumah yang udah dijadwalkan gak kepegang, biasanya kayak gitu. Makanya aku nggak terlalu yang sekarang nggak terlalu harus ngonten ini, hari ini ngonten ini, enggak. Jadi apa aja yang hari ini aku bisa kerjain, mau kerjain, ya udah itu yang jadi konten gitu kira-kira. Nah, ini dia udah kelihatan ya teman-teman, walaupun baru sebelah atas aja yang di stikerin, tapi udah kelihatan lebih minimalis, lebih modern, lebih cantik gitu ya. Nanti hasilnya lebih cantik lagi, dan pastinya aku bilang lebih cantik, lebih bagus itu versi aku ya teman-teman, karena versi bagusnya seseorang itu kan beda-beda. Kalau menurut aku ya udah alhamdulillah banget, udah suka banget aku sama hasil dari makeover aku kali ini. Dan ini aku tes-tes teman-teman, aku buka-buka bisa ngebuka enggak gitu, karena kan aku sambungin antara lipatannya itu aku sambungin teman-teman, jadi aku coba, takutnya terlalu ketat gitu nggak bisa ngebuka, ternyata alhamdulillah masih jadi bisa dibuka. Terus aku lanjutin lagi, dan aku mohon maaf ya teman-teman, ini agak suaranya agak-agak serak gitu karena nggak tahu kayak mau flu gitu ya, jadi mungkin karena cuaca jadi agak gimana gitu. Nah, ini tuh nggak nyampe. Jadi tuh rempong banget pas itu ya teman-teman. Udah aku skip aja deh karena aku harus mengeluarkan jurus keras sakti gitu kan. Terus lanjut lagi ya teman-teman. Ini ceritanya udah selesai masang stikernya. Nah, tapi ini buluk banget itu pegangannya. Aku akalin aja pakai cat Metalliqua. Ini tuh base-nya air ya teman-teman. Jadi bukan cat minyak. Ini adalah cat yang campurannya tuh bisa pakai air gitu kan. Tuh aku ini aja karena kayak udah yang kusem banget kayak karat gitu loh teman-teman. Jadi kan sayang gitu ya, udah kelihatan putih bersih, terus pegangannya
jelek, buluk, dan berkarat. Jadi aku cat aja, dan ini cepet banget keringnya. Ini tuh dulu cat sisaan waktu bikin kostum karnaval ya teman-teman. Udah hampir setahun, alhamdulillah catnya nggak mati, masih bagus. Ini jadi aku tuh bikin kostum karnaval juga. Nah ini ada sisaan, akhirnya dimanfaatkan aja tuh. Ini serbaguna ya teman-teman, bisa diaplikasikan di media apa aja, dan harganya murah, sekitar 30 ribuan aja. Warnanya juga banyak. Biasanya tuh untuk apa sih, interior gitu loh, salah, eksterior rumah biasanya. Terus tapi karena dia serbaguna ya udah aku aplikasikan di mana aja. Kalau untuk besi-besi yang warnanya tua-tua gini bagus ya teman-teman, dia langsung berubah gitu warnanya pakai cat ini. Aku masih ngecatin, tadi yang bagian pegangan juga sudah aku cat tapi nggak aku record ya teman-teman, karena agak riweh karena tangannya udah pegang cat, mindah-mindahin posisi HP-nya agak susah gitu loh. Nah ini setelah udah aku cat tuh udah rapi kan teman-teman, terus kacanya tuh ada sedikit pecah di sebelah kanan, tapi udah aku biarin aja, belum tahu mau diapain. Terus aku stikerin bagian kacanya biar lebih cantik. Tuh aku bikin garis-garis dan alhamdulillah cantik banget. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton video aku. Sampai ketemu di video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.